lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Sudah hadir di studio Nazira Cenur dan juga Saswi Janarko. Yeay. Apa kabar Mbak Nazira? Baik, ini masih surreal. Biasanya aku yang bawa cash ke sini, sekarang aku yang di sini. Ini biasanya, ini bosnya loh ini. Roda kehidupan yang berputar. Wow. Dan Bang Saswi apa kabar? Baik. Ini serius baru pertama kali ke Metro TV? Baru saya, serius ini. Oh ya? Turun gunung. Banyak sekali ini. Tapi kan sebagai senior dibilang pelawak senior. Maksudnya tua. Pelawak senior gitu ya. Kenapa akhirnya Bang Saswi kembali lagi ke dunia film? Kebetulan aja ada penawaran untuk bermain film lagi. Jadi kenapa diterima penawaran tersebut? karena belum ada kerjaan lagi sih. Pas aja waktunya. Justru dia hebat kan sempat musikal. Ya. Keluarga Cemara. Terus lanjut sini. Iya. Gimana rasanya main film lagi? Main film menyenangkan, menyenangkan sekali. Ya pastinya ketemu orang baru lagi, ketemu dengan tim yang lain lagi, itu sangat menyenangkan lah. Tapi pasti nggak sulit lah beradaptasi ya, Bang Saswi. Alhamdulillah tidak. Seumur. Gitu. Alhamdulillah tidak. Mbak Nazira, gimana awalnya terlibat dalam sebuah film komedi? Drama with the touch of comedy. Tapi genrenya? Genrenya drama komedi. Jadi dramanya porsinya lebih besar. Oke, judulnya Suka Duka Tawa. Betul, ada suka, ada duka. Dan tawa itu bisa simbol tawa, bisa juga karakternya yaitu si Rachel Amanda. Oke, tadi tawa. Sempat lihat trailernya sedikit. Teaser, Teaser itu ya. Teasernya itu bahwa Tawa adalah seorang komika perempuan. Betul. Ya. Apakah memang di sini ingin menonjolkan soal apa ya? Soal dunia komedi khususnya seorang komika perempuan gitu, Mbak Nazira. Ya. Jadi mungkin aku share sedikit premisnya ya. Jadi Rachel Amanda di sini berperan sebagai Tawa yang bapaknya itu Rifnu Wikana. Nah, mereka berdua, bapak dan anak yang sama-sama di dunia komedi. Tapi beda generation nih. Si Tawa itu stand up komedi, komika. Dan memang sekarang jarang ya stand up komedi, belum banyak yang perempuan. Jadi ya mudah-mudahan ini juga menginspirasi yang lain. Nah, Rifnu Wikananya itu kita bilangnya apa sih kalau geng grup ya? Komedian konvensional. Yang kalau kita bercanda itu masih pakai styrofoam, terigu dilempar ke muka. Yang kayak gitu. Grup lawak. Grup lawak. Ada sketsanya. Exactly. Nah, aku, Mang Saswi dan Cing Abdel itu gengnya Rifnu Wikana. Kita tuh grup pelawak zaman dulu lah. Nama grup lawaknya tuh Anjay. Namanya Anjay. Adalah apa? Aman Jaya. Anjay. Nah, si Rifnu Wikana kita sebut keset. Kenapa keset? Karena ya kayak keset ya selalu diinjek-injek. Jadi kalau grup pelawak itu kan mesti ada yang jadi objek ya. Betul. Itu dia. Betul. Nah, si anaknya Rachel Amanda itu kayak komikanya. Ada Bintang Emon, ada Gilbas, Arif Brata, dan Enzi Storia. Masa kini ya? Masa kini. Jadi menarik banget nih. Generation gap, hubungan bapak sama anak yang memang jadi jauh. Karena ya disitulah konflik keluarga. Dan ini jadi personal banget buat Aco Tenri, sutradaranya. Dan ini debut film dia. Karena ya dia juga punya hubungan yang spesial lah sama bapaknya. Yang juga sama-sama sutradara. Aco itu kita kenal sangat apik dan sangat terkenal mendirect video-video musik kayak Salpriadi, Gala Bunga Matahari yang viral, lalu yang baru-baru ini Hindia gitu kan. Ini adalah film pertamanya dan kita senang banget ada di film ini. Wah, pasti penasaran banget ya. Udah ditunggu-tunggu. 8 Januari 2026. Betul, 2026. Dan kita alhamdulillah terpilih menjadi official closing film di JAF. Di 6 Desember di Jogja. Asian Film Festival. Keren. Itu wow banget karena tahun lalu official closing filmnya 1 Kakak 7 Ponakan. Tahun lalunya lagi 13 Bom di Jakarta. Jadi bisa dibayang lah yang ya cocok gimana dan mungkin hype-nya juga pas. Jadi kita excited banget sih promo di sana nanti. Untuk Bang Saswi sendiri gimana tantangannya dalam proses syuting? Nggak terlalu sulit. Gaya banget. Tapi benar loh. Aco itu banyak banget brainstorm sama Cing Abdel sama Mang Saswi. Kebetulan ini perannya itu karena memang sama dengan pekerjaan saya gitu. Apa adanya aja.
komedian, terus bikin sketsa, pernah seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak ya, kecuali saya pas di sini dijadikan supir truk. Nah itu mungkin tantangan saya berat. Kalau di sini sih sama sebenarnya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pekerjaan saya. Jadi ya tidak terlalu sulit. Oke. Gitu. Kalau menurut Mas Aswi, dunia komedi di Indonesia saat ini seperti apa? Dunia komedi sangat lucu sekali. Pastinya harus lucu ya. Itu bagus. Namanya komedi. Cukup berkembang, cuman sayangnya yang saya sayangkan itu untuk generasi grup lawak itu ya agak nggak tahu apa ya, bukan kurang berkembang. Apakah karena memang ada komika stand up akhirnya tersaring seperti itu. Dulu kan masih ada grup lawak, bahkan audisinya pun juga ada. Nah sekarang belum ada lagi gitu untuk generasi seperti itu. Apakah karena selera penonton sudah bergeser? Sebenarnya bukan selera penonton sih, gimana kita pembikinnya, gimana kita meng-create-nya. Penonton sih tinggal nerima saja. Karena cuman beberapa kreator untuk membuat itu mundur tidak ada gitu. Jadi belum ada lah. Dulu kan ada broadcast yang bikin audisi lawak dan sebagainya, ataupun apa kampus-kampus bahkan sekolah-sekolah bikin seperti itu. Nah, sekarang udah jarang sekali, entah itu tidak berani atau apa, saya juga nggak tahu sih. Tapi kalau penonton sih gimana disajikan oleh para kreator-kreator itu sih sebenarnya. Tapi Mas Aswi waktu proses syuting lebih banyak ngeliat skrip atau lepas aja tuh? Lepas. Nah ini nih. Itu gimana ceritanya? Jadi di dalam film ya? Ya, di dalam film di antara saya, Cik Abdel, saya ketika syuting itu kebanyakan udah hafal dialognya. Dialog yang mana orang nggak ada dialog. Wah ini lucu banget sih. Jadi cuma treatment saja. Atau bikin treatment. Ini nanti settingnya ada di sini. Kamu jadi ini, kamu jadi ini. Ya, udah gitu aja. Karena kita posisi Karena memang banyak. kebanyakan scene-nya itu sketsa gitu. Betul. Jadi gampang jadi sutradara ya? Udah pokoknya ini kamu begini, sketsanya udah. Nah bagian dramanya menarik. Karena kan adalah sebuah adegan yang bukan intens ya, ya dramatis lah ya, penuh emosi. Betul. Tahu sendiri dong, dia sama Cing Abdel kalau duduk aja kita mau ketawa kan. Jadi tuh sama Rifnu ada pada depan, kita bertiga sama Rifnu nih adegannya. Rifnu cuman ngelok matanya di aku juga ke dia. Supaya masing-masing kasih energi. Sedih, ini gitu. Karena kanan kiri ini mereka berdua. Padahal mereka berdua juga berusaha fokus. Cuman udah susah banget, energinya tuh kocak gitu kan. Saya udah actingnya kayak Robert De Niro banget. Yang satu Robert De Niro, yang satu Al Pacino. Berat. Jadi harus diplototin, ayo kamu bisa. Kamu bisa. Udah lihat sini aja, sini aja. Udah, ayo. Kita udah mau pulang ini, ayo. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya kalau di dunia film Indonesia ya, khususnya Mbak Nazira pasti juga concern soal ini kan, masih banyak juga genre film horor yang juga masih menjadi favorit saat ini. Nah, bagaimana film ini bisa bersaing di tengah film-film yang tentunya ya tadi genre horor dan juga masih banyak genre lainnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat 2025 ini itu menarik sekali karena horor nggak semuanya, beberapa malah declining. Dalam arti kata yang biasanya 2024 lebih gampang dilahap, tahun ini kalau tidak ada perbedaan, itu lewat aja. Jadi justru a challenging year untuk horror, kalau menurut aku. Karena kalau horror itu tidak fresh, tidak ada sesuatu yang baru, ya penonton udah mulai, aku nggak bilang pintar ya, seolah-olah horror itu membuat kita nggak pintar, cuman penonton udah mulai bisa memilih-milih. Kalau sesuatu yang terlalu saturated, itu aja, lama-kelamaan mereka juga, kok makannya ini terus gitu ya. Jadi in a good way, penonton udah bisa seperti itu. Nah, tahun ini kita lihat Jumbo, Sore, Bukit Duri, Tinggal Meninggal, lalu ada Pangku gitu kan. Semua film-film yang justru tidak biasa mencoba mengambil resiko dan tidak seperti film mainstream lainnya, punya kesempatan untuk stand out gitu kan. Nah, ini nih yang insya Allah dimiliki oleh Suka Duka Tawa. Jadi kalau aku bilang mungkin kalau Suka Duka Tawa munculnya tahun lalu, aku lebih deg-degan karena tahun lalu tuh tahunnya horor tuh semua dilahap. Tahun ini penonton udah mulai terbuka untuk sesuatu yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana momentum, marketing, produk dan segala macam lah, timing. Tapi at least itu Mbak Nazira udah jago banget lah ya soal itu. Apal banget. Hebat ya. Padahal aku nggak pakai prompter loh. Makanya mahal. Ya kan? Iya, jadi momentum tuh penting loh. It's all about timing sih. Maksudnya kayak kita makan aja, kita mau bikin wagyu steak
sekeren dan semahal mungkin kalau orang bilang gue maunya nasi goreng, ya udah yang dimakan nasi goreng. Jadi kayak ya itulah menarik sekali dengan film marketing, melihat dinamika film-film yang berbeda ini, karena kita jadi belajar dan kita nggak pernah berhenti untuk berevolusi. Kita mesti selalu evolving. Betul. Dan mudah-mudahan ya Januari itu tahunnya sesuatu yang baru, which is kayak drama komedi. Dan drama ini sama kayak film, musik videonya Aco ya. Ada rasa heartfelt gitu, kita terharu, kita menitikan air mata, hati kita hangat, tapi kita tersenyum. Ada lucunya di situ, kayak getir. Ada kesatiran, bukan ketawa yang, bukan film komedi ya, bukan kita kayak wah, kayak agak lain, gak ke arah situ. Lebih kepada ketawa-ketawa tipis, tapi dalamnya tuh ngejelep gitu. Oke, nah ini tentunya menjadi sebuah apa ya, inovasi baru. Betul, bagaimana mengubah luka menjadi tawa. Nah, dan terkadang aku udah hafalin tadi nih, terkadang tawa yang paling keras, itu dari luka yang paling dalam. Wis. Kamu nggak hafal kan? Nah, bagus nih momen gua. Saya masih paling gampang aja. Mendingan sekarang kita ketawain aja dulu. Nah. Tapi bener nggak, Bang Saswi, orang yang paling lucu di tongkrongan itu orang yang paling mengalami masa getir di keluarganya atau saat mudanya? Iya betul. Karena itu kadang-kadang kita sering berduka, itu akhirnya saking tidak kuatnya bersedih ya kita tertawa aja. Itu makanya ada. Kita suka pasti tertawa. Tapi duka bukan hanya air mata, tapi tawa juga keluar di situ karena sudah nggak kuat kedukaannya itu. Suka pun akan bersedih, akan berduka karena tertawanya terlalu banyak, air mata pun akan bercucuran. Betul. Beratnya. Betul. Bagus banget, bijak banget sini. Luar biasa pemain watak kita, amazing. Menertawakan duka itu kan artinya dia sudah selesai dengan dirinya ya. Betul, kita udah mengembrace. Iya, nah itu hal yang paling sulit sebenarnya ya. Sangat sulit. Bang Saswi, ya. Anda juga pasti pernah melewati proses itu kan? Tahapan itu. Sering. Pastilah, setiap manusia pasti akan mengalami seperti itu. Seberat apapun, tapi kadang-kadang juga memang akan kita lewati itu. Seperti itu. Artinya ketika menghadapi masalah jangan mudah menyerah lah, itu udah pasti. Iya. Udah itu pasti aturan nomor 1 ya. Harus jangan menyerah itu. Ketawain dulu aja. Iya, diketawain aja dulu. Ketawain dulu aja, benar. Lebih senang hidup. Pengalaman seru waktu proses syuting ada nggak, Mas Saswi? Pengalaman seru itu, ya ini. Banyak kayaknya nih. Bukan, karena memang seperti tadi, skenario dialog tidak ada dan apa-apa. Kadang-kadang kita berjanjian kan. Nanti gue ngomong ini, pas ketika take, itu nggak ada. Jadi kalau udah ini mana katanya mau ini lah itu. Kadang-kadang tapi ya akhirnya harus jalan terus kan. Harus jalan terus ya udah. So pas go on jalan terus. Jadinya seperti itu. Itu lucu sih sebenarnya. Kita mencoba untuk menskenariokan. Tapi tidak terjadi ya akhirnya. Dan spontanitas yang keluar. Kalau aku ada cerita lucu. Apa? Ini berhubungan dengan dia nih. Bukan pada syuting, pada saat reading. Jadi karena yang main itu kebanyakan stand up komika, which is gengnya si Rachel Amanda, sama Mang Saswi sama Cing Abdel. Jadilah kita banyak tuh sama Aco dikasih sama Beyond Studio dan Vision sama production house-nya dikasih reading moment yang banyak sama acting coach. Ada satu momen nih, aku ingat banget, abis acara Musikal Keluarga Cemara, beliau terlambat. Kita udah pada ngumpul, tentunya tidak ada Rifnu Wikana dan Rachel Amanda karena mereka aktor beneran. Kita doang nih. Disuruh ngafalin dan pokoknya monolog. Yang pertamanya satu kalimat kita lewatin, mesti hafal per titik, per tonasi, semua mesti sempurna ya. Itu ada Gilbas, ada Arif Brata, bayangin lucunya tuh ya. Kita berusaha dramatis gitu, ada Enzi, ada aku, ada Cing Abdel. Dia belum datang. Muter, satu kalimat, udah 3 kali putaran hafal. Kasih kalimat lagi, hafal. Sampai tuh 1 halaman. Kita kan jadi kayak mesti fokus dan surprisingly Cing Abdel tuh ya kecuali aku juga bagus, cuman Cing Abdel tuh diam-diam dia hafalnya bagus nih. Enzi yang paling ketinggalan nih, lucu banget. Arif Bata sama Gilbas sama Bintang Mon juga lucu. Nah terus tiba-tiba dia udah mau datang kan, so aku bilang, gimana kalau kita pura-pura pas Mang Saswi datang, seolah-olah kita baru mulai nih guys. Pasti kan dia ngerasa IQ-nya jongkok banget kan. Oh yang lain udah bisa ngehafal. Yang lain nih lucunya nih, di sini menurut aku menarik. Para komika itu respect sama Cing Abdel sama Mang Saswi. Nggak mungkin dari mereka tuh mau kejain kayak gitu. Nah karena aku kan jahil ya. Menurut aku kan ini kan selevel. Udah kita kerjain aja. Oh ya udah. Datanglah dia. Pas lagi break, aku keluar, Mang Saswi datang.
tergopoh-gopoh. Gimana? Udah mulai? Belum, baru baru intonasi. Oh gitu, udah pede dia. Masuk nih, acting semua. Acting coachnya juga ikut acting. Ciprut kalau nggak salah, Cipluk ya? Duduk, mulai nih, satu kalimat, kita susah kan. Dia juga ngikut. 3, 4, udah tiba-tiba langsung dipanjangin, terus dia udah mulai kayak, apa gue doang yang goblok, apa gimana kan? Wah itu Gilbas, Berata, Cingambil udah ketawain sih. Tapi mereka acting semua. Acting kita kayak. Saya tuh bareng gitu waktunya. Lu gak ngerasa Bang ya? Hah? Gak ngerasa lu dikerjain? Awalnya belum. Sadarnya ketika? Masa sih sepintar itu mereka? Iya. Terakhir, Mbak Nazira singkat aja kenapa pecinta komedi di Indonesia dan juga pecinta film drama di Indonesia harus menyaksikan Suka Duka Tawa? Kalau dari aku, Indonesia udah saatnya tertawa kembali. Begitu banyak gebrakan-gebrakan di negara kita. Nah, terkadang kita butuh untuk ketawain dulu aja. Dan film ini aku udah nonton, menawarkan tidak cuma ketawa di dalam dan di samping kita, tapi juga meninggalkan hati yang sangat hangat. Jadi mata berkaca-kaca itu karena terharu, sedih, bahagia, hangat, dan juga ketawa. Pesan dari Mang Saswi, singkat untuk pecinta film komedi dan juga film drama di Indonesia. Harus nonton, karena ini adalah sebuah drama yang dikemas secara apik, menurut saya unik dan menarik. Jadi harus nonton. Di sini ada perselisihan antara keluarga, antara ibu dan anak, antara profesi, di mana komika dan pelawak konvensional kadang-kadang juga ya terjadi intrik, wah ladang saya diambil dan sebagainya. Itu terjadi seperti biasanya, seperti yang sudah-sudah. Dan di antara teman, kerjasama antara teman, di antara grup lawak sendiri punya bonding. Pasti ada keributan dan sebagainya. Nah itu juga banyak sekali contoh dan bisa kita lihat sebenarnya kita tuh harus pada posisi yang mana sih? Memposisikan diri. Iya. Oke. Seperti itu. Oke. Suka Duka Tawa akan tayang 8 Januari 2026. Terima kasih Bang Saswi, Mbak Nazira sudah hadir di Midnight Live. Kita akan nantikan gebrakan-gebrakan lainnya lagi dari Mbak Nazira dan juga Mang Saswi. Ya, sukses selalu dan juga sehat selalu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan Midnight Live masih akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.